Salam keadilan. Ada Bang Turman di sini. Bang Turman, kita dalam suasana prihatinnya dan duka cita mendalam seluruh rakyat Indonesia, khususnya dengan kejadian kemarin ya, dengan tewasnya saudara Afan Kurniawan yang dalam tugasnya dia sebagai pengemudi ojol ke tempat kliennya untuk mengantarkan sesuatu, tapi dia seluruh mata memandang bagaimana proses kecelakaan itu. Kami tidak tahu, kita semua tidak tahu sengaja atau tidak sengaja sampai almarhum terlindas oleh mobil Brimob ya. Bagaimana menurut kacamata Abang sebagai pengacara kaum lemah nih? Jadi kita harus melihat dengan teliti peristiwa kejadian itu. Ya, pada saat Afan terjatuh dan tergeletak dekat mobil Brimob itu, masyarakat sudah memohon agar Brimob menghentikan kendaraannya. Ternyata bukan dihentikan, malah dipercepat sehingga Afan terlindas dan mengakhiri hidupnya di tengah jalan. Di saat masyarakat Indonesia sedang mengajukan protes kepada DPR atas sikap DPR yang sangat tidak mewakili rakyat ya. Tidak mewakili rakyat, tidak mendengar suara rakyat. Seharusnya tindakan ini harus tidak hanya dengan pernyataan permohonan maaf, baik itu dari Presiden, Kapolri maupun anggota DPR itu sendiri. Yang perlu dipertegas adalah bagaimana anggota Brimob yang membawa mobil atau orang di dalam mobil itu, 7 orang itu diseret ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ya sebagai tindak pidana pembunuhan. Ini bukan kecelakaan. Kalau seandainya mobil Brimob itu berhenti saat diteriaki masyarakat setempat, nah mungkin ini kecelakaan. Tetapi mereka langsung tindakan ini mempercepat kendaraannya sehingga tergilaslah si Afan ini dan meninggal dunia. Ini yang harus diusut. Jadi tidak hanya dengan permohonan maaf. Nggak cukup ya Bang? Tidak cukup. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Sebetulnya yang bisa bertanggung jawab Pak dalam hal ini adalah Komandan Operasional Brimob. Bagaimana secara SOP-nya? Jadi bukan hanya statement dari Kadif Propam yang menyatakan akan memeriksa dalam pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik bisa saja dinyatakan dia melanggar, tetapi pidananya tidak dilanjutkan. Yang paling utama buat keluarga korban adalah bagaimana ke-7 orang ini diseret dan siapa nama-nama mereka itu semuanya. Dan masyarakat ini perlu tahu, tidak cukup dengan permohonan maaf, tetapi dengan perbuatan. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, semoga kasus ini bisa mereda keresahan dan kemarahan masyarakat Indonesia dan keadilan khusus bagi keluarga Afan ya Bang ya. Iya, memang dalam hal ini akhirnya memperburuk, keadaan semakin marah. Gedung-gedung DPRD di Makassar dibakar, kantor Polres Jakarta Timur dibakar, dan banyak lagi. Bahkan di Makassar 3 orang meninggal. Mereka juga berpotensi hanya untuk membela Afan gitu loh. Itu kira-kira yang harus, keadilan itu bukan hanya dengan statement permohonan maaf, tetapi dengan perbuatan. DPR pun harus menurunkan, bila perlu membatalkan kenaikan-kenaikan mereka, fasilitasnya, fasilitas mereka. Bila perlu mencabut, jangan sampai bulan Oktober gitu loh. Segera dicabut itu, harusnya dicabut. Oke, terima kasih Bang Turman untuk masukannya. Semoga damai kembali untuk Indonesia. Salam perdamaian.